Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya dapatkan dari kiriman email. Ya, sebenarnya saya disarankan ya. Jadi ini tweet horor dari akun Twitternya Mbak Meme yang menceritakan tentang tempat kosnya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Terlihat netra omah putih, terlihat batin omah abang. Kowe lek gelem melu aku, tak dudui kelakuane koncomu biyen ngorak-ngarik omahku iki. Sebelumnya, sebagai informasi di awal, kos putri ini disebut oleh warga sebagai Omah Putih karena bangunannya bercat full warna putih dengan nuansa kuno yang melekat. Sebagai pemahaman terhadap alur cerita ini nantinya, aku buatkan denah yang kurang lebih sebagai gambaran letak per letak ruangannya. Bismillahirrohmanirrohim. Cerita ini ditulis berdasarkan kisah nyata dari pengalaman seorang mahasiswa yang merantau di sebuah kota M. Sebagai bentuk antisipasi bagi teman-teman yang mengetahui letak kos putri ini, harap untuk tidak menyebarluaskan informasi secara detail terkait lokasinya. Oke, perkenalkan, namaku Mayang, akrab disapa Meme. Pada tahun 2019, aku dinyatakan lolos seleksi perguruan tinggi negeri di salah satu kota di Jawa Timur. Kita sebut saja kota M. Sebelumnya, aku tidak pernah sekalipun menginjakan kaki di kota itu, dan tidak juga memiliki sanak saudara ataupun orang yang dapat aku tanyai tentang bagaimana universitasku itu, bagaimana gemerlapnya kehidupan di sana, termasuk di mana aku harus mencari tempat kos. Semua adalah pertama kalinya bagiku, dikarenakan jarak dari kota asalku menuju kota M ini terbilang cukup jauh dan tidak memungkinkan pada saat itu apabila aku survei kos langsung ke sana. Aku pun lebih memilih untuk mencari kos melalui kiriman informasi dari teman-teman di grup angkatan saat itu. Di pikiranku hanya satu: aku tidak mau membebani kedua orang tuaku dengan merengek meminta kos eksklusif sebagaimana seorang mahasiswi. Aku lebih memilih untuk kos dengan harga yang paling murah dan kalau bisa dekat dengan kampus. Karena pada saat itu aku tidak membawa kendaraan. Namun, aku menyesalinya. Saat itu aku menemukan sebuah brosur online, sebuah kos putri dekat dengan kampus B, dan fasilitas yang cukup dan yang pasti dengan harga yang sangat murah. Dan ukuran kamarnya juga luas. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengiyakan untuk ngekos di sana. Aku kos bersama teman SD ku. Sebut saja namanya Nana. Nana berangkat lebih dahulu dan aku menyusulnya 3 hari kemudian. Singkat cerita, tibalah hari di mana aku menginjakan kaki di kota M. Dan tanpa membuang waktu, aku langsung menuju kos tersebut. Oh iya, Saat itu aku sudah diundang di grup obrolan lain oleh pemilik kos.
dan sudah berkenalan pula dengan mbak-mbak kos yang ada di sana sebelumku. Perjalanan kurang lebih 15 menit dari stasiun dan tibalah aku di sebuah gang padat penduduk. Di sebuah gang dengan banyak bangunan kosong dan di sebuah gang yang terlihat kumuh. Di sanalah kosku berada. Pertama kali melihat, aku langsung merapal dalam batin. Edan, yang bener aja, ini sih penipuan. Kok beda sama aslinya? Ya, memang di brosur terlihat cukup menjanjikan. Namun kenyataannya lebih seperti cosplay rumah hantu yang kuno dengan keramik kecil-kecil berwarna putih lusuh. Sebelum masuk, aku sempat bertemu dan bertegur sapa dengan penjual ayam goreng di depan kos. Beliau seorang nenek tua, namun terlihat masih sangat bugar. "Kos di sini, Nduk?" "Nggih, Mbah." "Kamu dari mana?" "Saya asli Madiun, Mbah." "Oh, ya wis. Awakmu yang hati-hati yo. Yen bengi dibiasakan lampu atas itu dinyalakan." "Nggih, Mbah, matur nuwun." Saat itu karena posisi masih lelah perjalanan jauh, aku masih belum berpikir apa maksud dari nenek tadi. Pikiranku hanya cepat berbenah dan ayo istirahat saja. Oh ya, saat itu aku datang bersama bapak dan mamaku. Tanpa berniat memperpanjang percakapan, langsung saja kami masuk ke dalam dan mengucapkan salam. Pandangan pertamaku langsung tertuju pada sebuah ruangan kosong di bawah tangga. Oke. Tiba-tiba tas saya jatuh ya. Oke, kita lanjut. Pandangan pertamaku langsung tertuju pada sebuah ruangan kosong di bawah tangga yang terlihat berbeda dengan ruangan lain. Ya, ruangan itu terlihat dinyalakan lampunya. Padahal saat itu masih pagi sekitar jam 7. Namun anehnya, ruangan itu tertutup dengan kayu rapat. Hanya ada celah kecil untuk melihat adanya cahaya dari dalam. Hanya sekilas aku melihat ruangan itu dan langsung saja naik tangga menuju kamarku yang ada di lantai 2. Aku langsung berbenah melihat-lihat kos di lantai 1, 2, dan 3. Saat itu kebanyakan maba berada di lantai 2 dan mahasiswi lama atau malah berada di lantai 1 dan 3. Saat itu kos penuh. Di hari pertama sih masih aman ya, dan tidak terjadi gangguan apapun. Sampai bapakku dan mamaku pulang di hari keduanya. Di hari ketiga dini hari, sebagai bentuk rutinitas, aku bangun untuk sholat malam sekitar pukul 2 dini hari. Nah, saat itulah gangguan mulai aku rasakan. Dengan langkah berat dan mata yang masih mengantuk, aku menuju ke kamar mandi biru untuk mengambil air wudhu. Saat itu aku masih mengingat dengan jelas bahwa 3 kamar di samping kamar mandi biru itu belum ditempati oleh si empunya. Dan di lantai 2 hanya tersisa aku, Nana, dan Mbak C. Namun anehnya saat wudhu sudah selesai dan hendak keluar dari kamar mandi biru, aku mendengar ada suara orang yang bertanya, "Mbaknya baru ya?" Spontan aku menjawab sambil masih menunduk merapikan celana panjangku. "Iya mbak, baru 2 harian di sini." Tapi saat aku menengadah ke atas, tidak ada seorang pun di sana. Saat itu aku masih berpikir, alah,
paling halusinasi doang. Kan baru pertama kali ngekos. Wajar sih kalau sedikit-dikit agak parno. Wajar. Kata itu selalu menjadi tameng untukku menenangkan diriku sendiri. Kemudian, singkat cerita, di hari ketiga aku sudah berkenalan dengan si dia. Dan di hari pertama kali MOS kampusku, aku kembali bersapa dengannya. Namun sedikit lebih ekstrim saat itu. MOS mengharuskan maba untuk berangkat ke kampus jam 4 pagi. Oleh karenanya aku sudah mempersiapkan diri untuk tidur lebih awal agar aku bisa bangun lebih pagi. Saat itu aku mulai tidur setelah sholat Isya sekitar jam 8 malam. Tiba-tiba aku terbangun pukul 1 dini hari, di mana masih 1 jam seharusnya aku bangun, karena alarm aku setting di jam 2. Namun saat di jam 1 itu aku merasa seperti ada benda dari atas yang jatuh menimpa perutku dengan sangat keras dan terasa sakit. Anehnya, aku merasakan sakit namun tidak bisa bangun. Tidak bisa bergerak atau bahkan mengucap istighfar pun aku tidak bisa. Ya, ternyata aku rep-repan. Kalau orang Jawa bilang rep-repan itu ini ya, ketindian ya. Sekitar 30 detik tubuhku kaku. Namun aku bisa merasakan benda itu masih ada di perutku. Sampai akhirnya aku berhasil menggerakkan tubuhku dan membuka mata. Dan yang kulihat, sebuah gumpalan rambut menggelinding jatuh dari atas perut ke lantai bawah kasurku, kemudian menghilang. Saat itu aku syok. Aku langsung bangun dan melakukan sholat malam saja. Namun juga tidak terlalu syok, karena pada dasarnya aku memang sedikit sensitif mengenai hal yang bersinggungan dengan dunia yang tak kasat mata. Jadi, kuanggap hal itu tidak membuatku terlalu takut. Saat itu aku tidak terlalu memikirkan hal berbau supranatural seperti itu, karena hal itu kalah dengan rasa capek dan pikiranku yang penuh dengan kesibukan maba dan perantauan. Di hari berikutnya, masih dalam rangkaian MOS, aku berniat untuk membeli jajanan tugas. Setelah Isya di jam 8 malam, aku turun melewati tangga di mana langsung berhadapan dengan gudang yang saat itu masih tertutup. Saat aku melewati gudang, aku mendengar ada suara seperti kerbau. Ya, aneh memang. Tidak ada satupun warga di sana yang memelihara kerbau. Tidak juga ada yang iseng menonton video sapi mengamuk saat Idul Adha. Namun, aku mendengarnya dan suara itu berasal dari dalam gudang. Suara kerbau yang parau dengan lonceng. Mengingat pun aku masih merinding. Kurang lebih suara loncengnya ya cring-cring gitu deh. Ditambah suara erangan kerbau yang seperti sudah disembelih. Parau. Loncengnya semakin lama semakin bersautan. Alhasil aku lari cepet-cepet beli jajannya, terus langsung kembali ke kamar. Ya, meskipun harus lewat sana lagi. Oke, lanjut. Setelah kejadian lonceng kerbau itu, dalam beberapa hari setelahnya, aku tidak merasakan suatu keanehan lagi. Cuman sebatas perasaan tidak enak saja. Angin dingin yang tiba-tiba lewat tidak bisa dipikir nalar. Hanya sebatas itu dan tidak lagi mereka menunjukkan eksistensinya. Aku pikir sudah nyaman, maksudnya aman. Namun nyatanya itulah awal dari gangguan yang lebih tidak masuk akal lagi. Dan banyak yang bertanya,
ngapain sih nggak pindah aja? Emang nggak takut? Ya jawabannya takut. Dan karena memang saat itu ada beberapa alasan pribadi yang untuk aku terpaksa harus tetap di sana. Lepas dari rangkaian mos, ada di mana hari aku bangun pagi untuk beli sarapan di warteg depan kos. Tiba-tiba, si nenek penjual ayam itu tanya padaku, "Mbak, sampun dijak kenalan dereng? Atau mbak udah diajak kenalan belum?" Dan aku pun langsung tahu dong maksudnya. "Kok sampean tahu mbah?" "Bukan sampean tok mbak yang dijak kenalan. Semua anak-anak yang ada di sini tuh sebelum sampean podo cerita kalau di sini tuh angker." Lalu aku pun menjawab, "Emang ada cerita apa toh mbak?" Beliau menjawab dengan entengnya, "Ya, sebentar lagi kan kamu udah tahu, Nduk." Lalu, tanpa berniat menggali lebih dalam lagi, aku pun langsung masuk kembali ke dalam kos dan bergegas sarapan. Kemudian kembali melanjutkan aktivitas tanpa adanya gangguan-gangguan yang mereka tunjukkan saat itu. Kegiatan perkuliahan tidak berlangsung seperti biasanya. Aku diharuskan pulang lebih sore, yaitu jam 5 sore, dan aku langsung bergegas pulang, membuka gerbang dan menaiki tangga melewati ruangan kosong tertutup kayu itu, di mana lampu selalu nyala setiap waktu. Kemudian, saat aku melewatinya, aku merasa ada orang di dalamnya. Entah itu hanya perasaan ngawurku saja atau memang ada. Karena rasa kepoku mengalahkan rasa takut, aku berusaha melihat dari celah yang ada di jendela kamar itu. Yang benar saja, ternyata bukan orang, tapi tumpukan buku yang tertata rapi di atas meja belajar itu, bergerak dengan sendirinya, seperti ada orang yang berusaha untuk menatanya kembali. Langsung saja aku mengucapkan istighfar dan merapalkan doa-doa yang aku bisa. Kemudian aku lari masuk ke dalam kamar. Setelah jam memasuki jam 7 malam, sudah waktuku untuk membeli makan malam dan sialnya, aku harus melewati ruangan berkayu itu lagi. Dan kembali aku lirik dengan ekor mataku ternyata sudah normal. Namun, saat langkahku berhenti di anak tangga nomor 3 dari bawah, aku mendengar, "Udah tahu aku ya?" Aku langsung diam terpaku, kembali mencerna dari mana asal suara itu. Ih, saya kok jadi merinding ya. Dan aku masih berpikir positif. Mungkin penghuni kamar nomor 1 telepon dengan pacarnya, dan suaranya terdengar sampai tangga. Namun, aku berusaha memastikan asumsiku benar. Aku melakukan pesan teks kepada salah satu mbak kosku. Sebut saja dia Mbak Y. Mbak Y, Mbak Yono gitu ya. Aku bertanya, "Mbak, ini kamar nomor 1, orang-orangnya ada di sini nggak?" Mbak Y pun menjawab, "Belum dek. Yang nomor 1 kemarin izin pulang kampung. Kayaknya belum balik deh." Aku jawab lagi, "Yang bener aja mbak, aku denger dia telepon." Loh, ngapain aku bohong? Nih chatnya dia, izin pulang 2 hari lagi. Terus aku jawab, "Terus ini di lantai 1 nggak ada orang mbak." Mbak Y pun menjawab lagi, "Mending kamu lari balik ke kamarmu sekarang. Aku tahu yang kamu maksud." Dengan hati yang berdebar,
aku menghiraukan pesan Mbak Y dan lari ke kamar. Setelah sampai di kamar, aku merapalkan doa, karena hanya itu yang aku bisa. Dan aku pun kembali tidur dengan perut yang kosong. Pada malam itu, di jam 11, mataku masih terjaga dan bermain HP. Di bawah pintu masih ada sekat kosong sekitar 3 cm, dan bisa dilihat kalau ada orang di luar. Aku melihat ada orang yang mondar-mandir. Masih sangat hafal kaki itu putih dan mengenakan sandal swalu berwarna hijau. Kupikir, siapa sih jam segini warawiri di depan kamarnya orang? Terus aku pun cerita ke Nana, dan Nana hanya menanggapi mungkin saja itu mbak-mbak yang ada di lantai 3. Terus aku kembali kirim pesan ke Mbak Y. "Mbak, ini siapa ya? Jam segini belum tidur masih jalan-jalan di depan kamarnya orang." Mbak Y menjawab, "Waduh, nggak tahu sih. Ini aku sama semua anak lantai 3 lagi kumpul di kamarnya Mbak A. Emang ada apa? Coba kamu lihat deh. Siapa tahu ada tamu." Oh iya, buat pemahaman, emang yang terlibat di sini banyak ya. Hampir semua anak kos terlibat, jadi maaf kalau bingung banyak inisial. Nana itu temanku SD, dia menempati kamar nomor 13. Terus ada Mbak Y di lantai 3, penanggung jawab ketua kos. Dan kedepannya bakal ada lebih banyak lagi ya yang terlibat. Oke lah, kita lanjut. Kemudian aku menjawab, "Enggak ah, takut Mbak. Ini soalnya aneh. Takutnya orang gila. Soalnya dari tadi mondar-mandir. Mana nggak ada suaranya. Ini kebiasaan. Anak lantai 1 pasti lupa ngunci pagar." Mbak Y menjawab, "Ya udah. Sik bentar. Coba tak turun, tak liate." 5 menit kemudian aku mendapat pesan, "Mai, kamu kenapa deh hari ini?" "Hah? Kenapa gimana?" "Ini aku turun, depan kamar kamu gak ada siapa-siapa." Mbak, tapi masih ada ini. Dia barusan lewat lagi." "Tapi aku di depan kamar kamu." "Iya, aku lihat ada kaki Mbak Y. Tapi di depan kakimu ada kaki lain Mbak." Dan setelah pesan itu kukirim, hanya langkah tergesa-gesa Mbak Y yang kudengar kembali naik ke kamarnya tanpa dia mengirim pesan lagi padaku. Dan si kaki misterius itu menjauh dari depan kamarku. Dan kemudian tidak ada lagi. Keesokan harinya aku berpapasan dengan Mbak Y. "Mbak, tadi malam kenapa lari?" "Ya, aku lihat pesanmu lah, Mai. Sama lihat di lantai atas ada bekas sendal yang basah, kayak habis dari kamar mandi." "Kan bener, emang gak ada yang beres di sini, Mbak. Ada apa sih sebenarnya?" Aku sama anak-anak lantai 3 itu udah biasa sebenarnya ngadepin yang kayak gini. Tapi kok ini ekstrim banget ya? Aku kaget. Ternyata nggak aku doang toh. "Lah, kamu kok nggak cerita sih? Emang Mbak diganggu bentuknya itu seperti apa?" Mbak Y pun menceritakan gangguan yang dia alami selama 2 tahun tinggal di sini. Dia menceritakan, "Ya, aku di sini kan termasuk baru juga ya. Baru 2 tahun. Kos ini kan ada 4 lantai. Di lantai 4 itu masih diproses, mau dibangun rooftop begitu.
Tapi sampai sekarang belum selesai-selesai. Jadi yang dulunya lantai 3 itu ada 2 kamar kosong di paling belakang, sekarang dibongkar. Nah, jadinya kelihatan serem gitulah. Mana posisinya ruangan itu dibongkar dekat dengan kamar mandi. Dan bekas kamarku dulu, sekarang aku pindah di depannya. Setelah kejadian pembangunan rooftop itu, hampir tiap malam aku pasti dengar ada suara kayak orang nukang gitu. Dia mukulin kayu pakai palu. Tapi halus banget suaranya. Itu tiap malam sih aku dengernya. Pernah juga setiap kita kumpul-kumpul karaokean bareng-bareng, tiba-tiba ada suara yang gak dikenal ikutan. Pas kita diem, dia diem. Pas kita nyanyi, dia ikut nyanyi. Tapi cuma sebatas senandung doang. Nah, di sebelah kamar mandi lantai 3 itu kan ada tangga kecil, kayak lorong gitu, buat naik ke lantai 4. Itu tiap ada yang mandi, pasti anak-anak lantai 3 sudah hafal bakal ada kayak suara orang yang naik turun tangga. Tapi langkahnya nggak kedengeran. Dan sebenarnya nggak ada. Kita itu diganggu cuman sebatas suara aja sih. Kalau yang sampai diliatin gitu cuman sekali ini pas aku di sini. Waktu aku mau pulang di depan kos, aku lihat ke atas. Malam itu ada yang duduk di balkon pakai dress putih. Tapi aku nggak tahu itu siapa dan kayaknya emang si Mbak Kuntilanak sih. Aku pun menimpali. Tapi Mbak, tahu nggak sih itu gudang kenapa digembok? Terus ruangan kosong ditutup kayu sama kardus itu ruangan apa sih? Mbak Y pun menjawab, aku juga nggak tahu. Dari aku di sini pertama emang udah gitu. Dan aku tanya ke pemilik kos, beliau cuma jawab, nggak apa-apa. Setelah itu karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi, akhirnya mengharuskanku untuk mengakhiri percakapan dan bergegas untuk menuju ke kampus. Hari-hari berjalan seperti normal sampai malam harinya aku bertemu dengan Nana. Malam itu aku dan Nana berencana untuk beli makan malam. Saat kami duduk di sebuah kedai bakso, tiba-tiba Nana membuka obrolan. Mi, kamu ngerasa ada yang aneh gak sih sama kos kita? Hah? Aneh gimana, mah? Aku memang sengaja tidak menceritakan semua yang kualami padanya, karena dia orangnya sangat penakut. Aku hanya tidak mau membuatnya lebih takut lagi dan berujung pindah. Aku sendirian dong kalau pindah. Nana pun melanjutkan ceritanya. Itu loh, aku tadi kan sholat isya ya. Tiba-tiba tuh di ekor mataku aku ngelihat ada kain putih terbang dari balkon. Hah? Nggak mungkin lah ada gituan, mana ada kayak gitu. Perasaan kamu aja kali. Ih, aku lihat Mi, jendelaku masih kebuka lebar. Jelas banget kok, kainnya putih terbang. Terus tiba-tiba anginnya dingin banget. Kamu gak pernah kayak gitu? Sambungnya. Enggak sih. Cuman ya kadang-kadang kayak ngerasa ada yang ngeliatin. Tapi ya wajar sih. Kita kan masih baru di sini. Jawabku menenangkan. Setelah malam itu, aku kembali menyadari bahwa memang ada sesuatu di sini. Sesuatu yang belum aku ketahui. Sesuatu yang masih disembunyikan dengan rapi. Tapi hanya satu yang aku tahu. Ibu penjual ayam depan kos sedikit banyak tahu apa yang terjadi dengan bangunan ini. Selang 2 bulan, aku tinggal di sini. Masih dengan gangguan-gangguan yang tidak masuk akal.
dan masih dengan si kaki swallow hijau yang hampir setiap malamnya lewat di depan kamarku menuju kamar mandi. Sialnya saat itu kos mengalami masalah kekeringan air. Anehnya satu lingkungan tidak mengalami hal yang serupa, hanya kosku saja. Dan yang paling aneh, bisakah kita kekurangan air? Padahal sumber mata air kos kami ada dua, sumur tua di lantai 1 dan PDAM di lantai 2 dan 3. Tapi saat itu semua tidak bisa digunakan. Dan satu hal lagi yang paling aneh, air hanya menyala di atas jam 12 malam dan kembali mati saat adzan subuh sekitar jam 4 pagi. Kami sudah berusaha menghubungi pemilik kos untuk menyelesaikan masalah ini, dan mereka juga sudah mengusahakan mengundang petugas PDAM maupun teknisi yang berkaitan. Namun ternyata hal itu sia-sia. Sesaat petugas di sana, air dapat menyala. Namun di saat petugas pergi, air kembali mati. Dan kondisi itu kami alami selama kurang lebih 1,5 bulan. Kami pun harus menyesuaikan dengan kondisi itu. Ya, melakukan semua kegiatan di malam hari. Kami harus menjadi makhluk noktural saat itu. Memulai kegiatan seperti mandi dan mencuci baju di saat malam hari, dan menampung air di ember-ember untuk digunakan saat air mulai mati kembali. Saat itu seperti rutinitas aku bangun untuk sholat malam, sekalian mandi di jam 2 pagi. Saat mandi keran aku nyalakan dengan sangat kencang, sampai-sampai orang memanggilku pun tidak mungkin terdengar jika tidak menggedor pintu. Aku mandi di kamar mandi putih dekat dengan tangga. Sebelumnya aku sudah janjian dengan Nana untuk saling membangunkan apabila salah satu dari kami sudah selesai mandi. Saat itu kebetulan aku dulu yang bangun dan niatku membangunkan Nana kalau aku sudah selesai mandi saja, agar tidak mengganggu Nana saat itu. Saat mandi, hanya suara keran air dan gayung yang bersentuhan dengan air bak yang hanya bisa ku dengar. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menggedor-gedor pintu kamar mandi. Aku langsung menyaut dong. "Siapa ya? Aku masih mandi. Tunggu bentar." Namun tidak ada jawaban. Kemudian maksudnya dia menggedor lagi. Namun dengan 3 ketukan lembut. Duk, duk, duk. Aku pun bergegas menghanduki badan dan kembali menegur. "Nana ya? Bentar nah. Ini masih handukan." Tidak ada jawaban. Kemudian lagi 3 ketukan, tapi ini sedikit kasar. Duk, duk, duk. Saat itu aku berpikir, sepertinya ini bukan manusia. Tidak mungkin manusia tidak mendengar celotehku yang teriak-teriak di dalam kamar mandi dan masih ngeyel menggedori pintu. Dengan sangat berdebar, aku memberanikan diri untuk membuka pintu kamar mandi dan berharap tidak melihat apapun. Namun sial, yang aku lihat justru potongan kaki berjalan dari arah kamar mandi biru menuju lorong dekat kamarku. Langkahnya cepat tapi pasti, dan terlihat sangat jelas. Kaki itu pucat biru, terlihat urat yang sangat jelas, hanya sampai paha ke bawah, transparan. Tubuhku langsung gemetar lemas dan buih air mataku tak terasa pecah juga.
Dengan langkah gemetar, aku menuju kamarku untuk melaksanakan sholat malam dengan keadaan mental yang masih sangat kacau. 5 detik itu terasa sangat membekas. 5 detik yang masih kuingat dengan jelas sampai sekarang. Kali ini penampakan potongan kaki itu berbeda dengan sebelumnya. Berbeda dengan si kaki swallow hijau. Saat itu dia tidak mengenakan alas apapun. Hanya kaki yang berwarna pucat biru seperti mayat yang sudah lama terendam air. Setelah gangguan kaki mayat itu, aku sempat sakit. Tubuhku demam karena merasa sangat terguncang. Seperti kata orang sepuh zaman dahulu, saat kita merasakan demam, indera kita akan menjadi lebih peka dari biasanya. Dan benar saja, demamku tidak membawa hal baik padaku. Saat malam hari, di mana 2 hari setelah kejadian itu, mendadak aku demam dan mengharuskanku untuk bed rest di kos. Setelah sholat isya, aku pun langsung mengambil inisiatif untuk langsung pergi tidur. Entah pastinya jam berapa, tapi di dalam tidurku aku bermimpi. Aku tidur persis seperti keadaan asliku saat itu, dengan baju yang sama dan posisi yang sama. Dalam mimpiku aku didatangi oleh seorang kakek tua dengan pakaian adat Jawa. Dia berdiri di samping ranjangku dan berkata, "Kamu kalau mau ikut aku. Aku kasih tahu kelakuannya temanmu dulu ngobrak-ngabrik tempatku ini." Dengan tatapan nanarnya padaku. Namun anehnya dalam mimpiku, tubuhku tidak dapat bergerak. Hanya bisa melihat ke arah kakek itu, yang kemudian pergi setelah mengatakan kalimat aneh itu. Kira-kira seperti ini baju yang dipakai kakek itu, dengan postur bungkuk. Ya, baju adat Jawa lah ya. Wajah yang tegas serta tangan yang selalu diletakkan di belakang. Dan setelah itu aku sadar dari mimpiku dan kembali merapalkan doa-doa yang aku bisa. Oke, mungkin sampai di situ dulu ya cerita dari treat horornya Mbak Mimi tentang Omah Putih yang ada di kota M. Dan sebenarnya saya tahu kota M itu siapa. Bisa jadi Murabaya atau Midoarjo gitu ya. Dan saya akhiri ini karena jujur saja saya merinding. Ini bukan baru pertama kali ya sebenarnya, tapi jujur aja di cerita ini saya kok agak merinding banget lah. Baik, saya akhiri saja untuk siang hari ini. Kemungkinan ini saya bagi menjadi beberapa part, mungkin 4 atau 5, karena panjang sekali. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Selamat siang dan selamat beristirahat.